Oke, hari ini kita akan belajar deret geometri tak berhingga, di mana eh, rumusnya seperti ini. Dia. Deret geometri tak berhingga adalah deret geometri yang memiliki banyak sukunya yang tak terhingga. Dan di mana rumusnya adalah A. Oke. Di mana ini rumusnya adalah A-nya itu, nggak mau keluar tulisannya. Tunggu ya, sabar. Oke. A-nya itu adalah biasa U1 ya, atau suku pertama. Nah, ingat tuh ya. Nah, R-nya itu adalah rasio. Rasio di mana rumusnya masih sama adalah UN per UN min 1. Ini yang standar. Atau kita tergantung kalau misalkan dia U5 per U1 berarti R pangkat 4. Masih ingat ya? Seperti itu ya. Nah, ini rumusnya seperti itu. Oke. Nah, terus kita contoh. 4, 4, 2, 1, dan seterusnya. Berarti kan A-nya berapa? A-nya 4 ya. Nah, kita cari rasionya. Rasionya gimana? Berarti 2 per 4. Berarti setengah. Nah, kita masukin rumusnya tadi apa? S tak berhingga sama dengan apa? A per 1 min R. Berarti kita tinggal masukin aja. A-nya berapa? A-nya 5. Seperti itu. A-nya 5. A-nya 4. 1 min setengah. Berarti 4 per 1 per 2. Berarti 8. Nah, jawabannya 8. Ya. Nah, terus jumlah tak berhingga dari 18, 12, 8, dan seterusnya. Berarti A-nya 18. R-nya berarti 12 per 18. Sama dengan kita coret 2 per 3 ya. Berarti rumusnya S tak berhingga A per 1 min R. Jadi 18 per 1 kurang 2 per 3. Seperti itu. Jadi 18, 1 per 3, dan 54. Ngerti nggak habis ini nih? Jelas ya? Jadi, itu dia. Nah, terus kalau bagaimana kalau misalkan seperti ini, 27 terus minus 9. Nggak usah masalah. Hanya berarti 27, R-nya berarti minus 9 per 27. Wah, hasilnya minus dong. No problem. Tenang aja. Kita tinggal masih rumus. S tak berhingga sama dengan A per 1 min berarti A-nya 27. 1 dikurang 1 per 3. Maka jadi 27 per 1, 1 per 3. Wah, angkanya jelek dong. Nggak masalah. Nah ya, seperti ini. Kita jadi bisa ubah 27 kali 3 per 4. Nah, ini kan nggak bisa dibagi ya. Ya udah, jadi seperti ini aja deh. 27 kali 3 kan 81. Oke, jadi jawabannya ini. Gampang ya. Jadi pengertiannya ini dijumlah terus sampai di angkanya 0. Ini berapa sih? Seperti itu. Oke, nah. Terus bagaimana kalau misalkan soalnya seperti ini? Wow. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 cm. Bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian setengah dari ketinggian semula. Dan seterusnya sampai panjang, berapakah panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti. Jadi misalkan ada orang nih di sini. Kayak gitu megang bola. Nah, terus bola dijatuhin. Cing, dia mantul dong. Nah, setengahnya mantul lagi. Seperti itu ya. Terus mantul lagi sampai dia berhenti di sini bolanya. Nah, ini total panjang ininya berapa lintasannya nih? Ini ya lintasannya berapa? Itu yang dicari ya. Berarti A-nya kan, iya, berarti kita kalau lihat dari gambar nih ya, mantul-mantul begini ya. Oke, nah A-nya berarti kan 80. Terus berarti R-nya setengah. Nah, di sini kita lihat pakainya gimana. Kita bisa pakai caranya dua. Pertama, pakai yang S tak berhingga ganjil. Maksudnya apa sih yang ganjil? Yang ganjil itu yang ini nih. Yang pertama, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Itu yang ganjil. Seperti itu. Nah, kan A-nya 80 tuh pertama kali dilempar. Pertama kali dijatuhin. R-nya kan setengah. Ketemu dihitung, ketemu 180. Terus
Pak, kita masih harus ngitung lagi dong yang ininya dong. Yang sebelah sini. Ya benar. Ini kita masih harus ngitung nih. Oke, nah kita ngitung yaitu dengan S genap. Seperti itu. Wah, kecoret ya. Oke, bentar saya pilih. Nah, hapus dulu ya. Nah, ini kecoret. Oke. Nah, ini dia S genap. S genap yang tadi ya, yang kedua, yang keempat, keenam, dan seterusnya ya. A-nya kok mulainya dari 80 dong? Enggak, kan dia mulainya dari 40 ini ya. 40 nih. Seperti itu nih angkanya. Nah, ketemu 80 setelah kita hitung. Oke. Ini ketemu 80. Oke. Nah, terus lalu kita tinggal ngitung nih, dijumlahin S ganjil tambah S genap. Seperti itu ya, 80. Kan ganjilnya 160, genapnya 80. Jadi 240. Seperti itu. Nah, terus ini caranya ada cara lain nggak? Ada. Oke, caranya seperti ini. Jadi kalau untuk bola jatuh spoleng kayak tadi, itu kita bisa pakai rumusnya ini. Nah, terus H-nya itu apa sih maksudnya? Oke, kita lihat dari gambarnya. Jadi 80 itu H atau yang jatuhin yang pertama. Seperti itu. Oke. Nah, terus ini dua kalinya kenapa di dua kali? Kita hitung ya. Berarti kan tadi R-nya setengah. A-nya kan berarti mulai dari 40 dong. Kenapa? Karena dari sini posisinya nih. Nah, ini kenapa kita kali dua? Karena nih sekali, kamu lihat, ini kan sama dong tingginya. Ini juga sama kan? Nah, maka itu dia kita kali dua. Maka itu jadi S tabur hingga sama dengan 80 tambah 2 kali 40 per 1 kurang setengah. Nah, jadi 80 ditambah 2 kali 40 per setengah. Seperti itu ya. Nah, ini jadi 80 ditambah 2 kali 80 dong. Ya, kayak. Maka 80 tambah 160 sama dengan 240 cm. Sama nggak jawabannya? Lihat, sama nggak? Sama, itu dia ya. Oke, itu dia. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jelas ya? Seperti itu ya.